bombastic side eye, criminal offensive side eye. A few moments later. Ya, silakan masuk. Selamat datang, Sally. Silakan duduk. Selamat sore, Bu. Baik, terima kasih telah hadir ke tempat ini, Sally. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing supaya kegiatan kita selanjutnya itu akan berjalan dengan lancar dan sangat baik. Mari kita bersatu dalam doa. Doa selesai. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kurang baik, Bu. Oh, baik. Sebelum kita memulai kegiatan konseling individual kita, jadi kegiatan kita ini akan dilakukan selama kurang lebih 15 menit. Dan saya harap Selin juga bisa terbuka kepada Ibu. Dan jika Selin setuju dengan kegiatan kita hari ini, Selin bisa mengisi formulir ini. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai kegiatan inti, di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas kerajaan yang ada, asas-asas yang ada pada kegiatan konseling individual ini. Jadi di sini ada 4 asas yang harus kita patuhi. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana apapun nanti yang saya ceritakan kepada Ibu akan menjadi rahasia antara Ibu dan Selin. Dan selanjutnya itu ada asas keterbukaan, di mana Ibu berharap sekali Selin bisa terbuka dan cerita yang sejujurnya kepada Ibu. Dan yang asas ketiga itu kesukarelaan, di mana kegiatan ini memang pure sukarela dari kita dan tidak ada pihak yang memaksa untuk mengikuti kegiatan ini. Dan yang asas keempat itu ada asas kenormatifan, di mana kegiatan kita ini tidak akan ada melanggar norma-norma yang berlaku di tempat kita, seperti itu. Baik, setelah saya menjelaskan asas dan juga kontrak kegiatan kita tadi, itu menandakan bahwa kita akan memasuki kegiatan inti atau pada inti permasalahan. Baik, dari Selin tadi sebelum kesini dari mana dulu? Dari kampus, Bu. Oh, seperti itu. Selin kuliah di mana sebetulnya? Di Universitas Negeri Medan, Bu. Oh, ya bagus ya kuliah di kampusnya ya. Baik, tadi kan Selin bilang itu kabarnya itu kurang baik. Kalau boleh Ibu tahu kenapa sih kabar Selin kurang baik? Coba dijelaskan kepada Ibu. Karena akhir-akhir ini saya sering mengalami homesick, Bu. Oh, homesick ya. Kenapa setelah Selin bisa mengalami homesick atau hal tersebut? Karena semenjak masuk ke masa perkuliahan, saya jadi jauh dari kedua orang tua saya jauh dari rumah, maka karena itu saya sering mengalami homesick. Oh, berarti sebelumnya itu Selin tinggal bersama orang tua seperti itu ya? Baik, kalau seperti itu, berarti Selin sekarang ngekos ya di Medan ya? Ya, Bu, kebetulan saya kos di Medan ini karena tujuan pernikahan. Dan juga saya di kos itu sendirian, tidak ada teman kosan gitu.
Oh iya, jadi kenapa kamu tidak berinisiatif untuk mengajak teman kamu untuk tinggal sekos sama kamu? Eh, Menurut saya lebih lebih suka sendirian dan lebih tenang. Hanya saja saya suka kesepian malam-malam dikarenakan saya merindukan teman-teman saya. Oh iya, berarti ketika kamu merindukan orang tua atau kamu mengalami homesick itu, apa sih yang kamu lakukan gitu? Ketika saya mengalami homesick, yang pertama itu mungkin saya menangis dulu. Saya menangis. eh, Akhirnya saya call ke orang tua saya untuk mencurahkan isi hati saya, gitu. Kalau boleh ibu tahu, setelah kamu video call dan mengobrol kepada kedua orang tua, apakah hal itu lebih membuat kamu tenang atau malah sebaliknya gitu, atau malah membuat Selin itu semakin sedih atas merindu orang tua? Setelah melakukan video call tersebut, saya justru merasa lebih sedih, lebih gelisah karena saya jadi merindukan kedua orang tua saya jadi ingin sekali pulang balik ke kampung. Kalau boleh ibu tahu, sebetulnya Selin ini berapa bersaudara sih? Kenapa bisa sedekat itu dengan orang tua? Saya hanya 2 bersaudara, Bu. Jadi kedua orang tua saya itu sangat protektif terhadap saya. Karena Berarti kedua orang tua Selin itu sangat perhatian dan peduli sama Selin berarti ya? iya, Bu, kedua orang tua saya sangat perhatian kepada kami berdua. Eh, Terlebih lagi kami sering family time. Kedua orang tua saya selalu meluangkan waktunya bersama kami. Saya juga sering bercerita tentang kepergian saya kepada mereka, susah senangnya semua saya ceritakan kepada mereka begitu. Berarti Selin ini juga termasuk anak yang sangat terbuka kepada orang tua seperti itu ya. Jadi itu membuat Selin dengan orang tua Selin itu sangat dekat gitu. Jadi berarti itu penyebabnya kenapa Selin sering mengalami homesick ketika di kos ya. Apalagi di kos itu tidak ada teman seperti itu ya. Nah, jadi kan ini tahu kan Selin nih kalau udah selesai video call itu makin sedih gitu ya. Jadi sebetulnya Selin kalau pulang kampung itu berapa kali sebulan sih atau berapa kali seminggu sih? Kebetulan kampung saya lumayan dekat dari Medan, jadi saya sangat mengusahakan agar tidak merindukan kedua orang tua saya pulang seminggu sekali. Oh, seminggu sekali, dekat ya dari Medan. Jadi Selin sebetulnya asalnya dari mana? Dari Belasan. Oh iya, dekat juga ya ternyata. Jadi kalau sebetulnya dekat gitu, sebetulnya memang kita kalau lagi ngekos itu sering mengalami homesick, apalagi dari sebelum-sebelumnya itu belum pernah jauh dari orang tua selama itu gitu ya. Jadi berarti karena kedekatan Selin dengan orang tua itu alasan Selin merasakan homesick ya. Pernah nggak sih Selin itu kayak coba cari kegiatan-kegiatan atau kesibukan yang positif supaya Selin itu ruang lingkupnya untuk merasakan atau mengalami homesick itu lebih kecil. Contohnya seperti berolahraga atau di kampus itu kan banyak organisasi atau masuk ke organisasi yang membuat Selin itu memiliki kegiatan dan ruang lingkup Selin untuk homesick itu semakin kecil atau semakin sempit seperti itu. Yang pertama, Bu, untuk mencari organisasi di kampus, saya merasa sudah sedikit terlambat karena kan saya ini sudah semester 5, Bu, dan untuk olahraga juga saya tidak memiliki teman untuk melakukan olahraga itu karena saya sedikit introvert begitu. Baik, jadi menurut Ibu nih, kalau kata terlambat itu tidak ada ya Selin. Kalau misal Selin memang mau melakukan aktivitas yang positif itu, ya tidak apa-apa. Karena kan kita ini individu manusia seperti itu kan, lifelong education. Jadi tidak ada kata terlambat untuk mengikuti organisasi seperti itu. Seperti yang Ibu tahu, kalau di universitas itu biasanya setiap awal semester itu ada tuh rekrutmen anggota organisasi baru. Sahabat Ibu coba Selin ikuti organisasi-organisasi yang positif di kampus supaya Selin itu waktunya itu lebih sempit untuk merasakan homesick. Lalu juga kalau berolahraga, Selin kalau memang tidak punya teman atau
kan Selin ada di teman-teman di kampus ya kan, kenapa Selin tidak coba untuk mengajak mereka, mana tahu mereka juga memiliki keinginan untuk olahraga dan sama seperti Selin tidak memiliki teman. Jadi coba dikomunikasikan dengan teman-temannya, mana tahu mereka juga ingin berolahraga atau ingin mencari kesibukan yang lebih positif, dan itu bisa dilakukan bersama-sama seperti itu. Baik, Ibu, kan ini kita udah cerita nih, dan panjang lebar. Selin juga udah terbuka sama Ibu terhadap tentang masalah Selin gitu. Ibu juga mau tanya, bagaimana sih perasaan Selin setelah mencoba terbuka dan cerita kepada Ibu? Apakah Selin sudah semakin tenang atau bagaimana? Yang pertama itu saya sudah sedikit agak bergabung juga karena saya bisa bertukar cerita dengan ibu dan juga sedikit lebih tenang. Saya bisa lebih banyak terbuka apa hal yang harus saya lakukan agar tidak berisik lagi begitu. Baik, terima kasih kepada Selin karena sudah mau terbuka kepada Ibu. Dan Ibu harap apa yang kita bahas hari ini semoga itu berdampak positif untuk Selin supaya kedepannya Selin tidak mengalami lagi yang namanya homesick, dan Selin juga semakin banyak kegiatan positif-positif yang bisa Selin lakukan, dan semoga di hari-hari berikutnya kita dapat berjumpa lagi dan Selin bisa keluar dari permasalahan Selinnya. Baik, mungkin saya rasa waktu kontrak kita sudah ingin berakhir. Namun sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, Ibu ingin mengucapkan terima kasih. Dan jika Selin masih kurang puas dengan pertemuan ini, kita bisa merencanakan pertemuan berikutnya. Dan Ibu ingin bertanya, apakah Selin ingin melakukan pertemuan berikutnya? Ingin dan sangat ingin sekali. Baik, karena Selin sangat ingin dan mau untuk melakukan kegiatan pertemuan berikutnya, menurut Selin kapan nih Selin punya waktu luang untuk mengikuti kegiatan atau melakukan kegiatan konseling bersama Ibu lagi? Menurut saya pada hari Jumat saja Bu, pada di situ saya kosong. Gitu. Hari Jumat ya. Baik, mungkin di jam berapa? Di jam 10 boleh Bu. Baik, berarti kita akan bertemu lagi di hari Jumat jam 10 ya. Baik, semoga kita bertemu dan keadaan sehat lagi ya. Baik, sebelum kita pulang dan mengakhiri kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa karena kita sudah melakukan kegiatan kita dan semoga kegiatan kita ini berdampak positif. Mari kita bersatu dalam doa. Doa selesai. Baik, terima kasih Selin sudah berkunjung dan mau bercerita kepada Ibu. Dan Selin tenang saja, cerita Selin ini akan menjadi rahasia kita berdua. Dan sampai bertemu di hari Jumat. Terima kasih Selin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih.